Kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di mata pengamat Emmanuel Herdianto. Emmanuel Herdianto mengungkapkan polisi kita belum sedewasa TNI yang jika ada anggota salah langsung disidang dengan pengadilan militer dan dihukum. Nah, banyak contoh kasus pidana militer yang langsung disidangkan dan selesai. Mata rantai komando di TNI lebih tegas dan tidak ada kaitan bisnis pengamanan dan menggurita di TNI, yang membuat mudah penindakan terhadap anggota TNI yang bersalah, meskipun itu perwira tinggi. Lihat saja kasus korupsi alutsista yang melibatkan petinggi TNI atau kasus tabrak maut yang korbannya dilempar ke sungai. Sebuah kejadian itu selesai dan tidak berkembang menjadi interpretasi liar karena proses pengungkapannya pun cepat dan singkat, tanpa ada yang coba ditutup-tutupi. Oke, sebelum lanjut videonya, Mimin ingetin dulu buat klik tombol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Dalam kasus Ferdy Sambo, dengan terbongkarnya skenario awal tentang adanya tembak-menembak dan kemudian menjadi pembunuhan dengan telah adanya penetapan tersangka, maka ada keadaan yang menggambarkan bahwa penyidikan di institusi kepolisian sangat mudah untuk dibelokkan suatu keadaan fakta. Cukup dengan suatu sistem komando yang terkait dengan penyidikan, maka suatu keadaan baru yang bukan sebenarnya dapat diubah menjadi seolah itu yang terjadi. Buktinya ada 25 anggota yang termasuk perwira yang diduga terlibat, menghalangi, menghambat, dan setuju merancang kejadian di kediaman FS sebagai peristiwa tembak-menembak. Untungnya ada kejanggalan yang kemudian ditekan secara opini dan lalu terbukalah semuanya kiri. Bagaimanapun, kewenangan subjektif penyidik pasal 21 KUHP untuk menentukan terjadinya suatu tindak pidana dalam suatu peristiwa adalah hak tunggal milik polisi berdasarkan undang-undang. Dan cukup dengan satu syarat, yakni ada satu oknum yang korup, maka akan terjadi adalah hal sebagaimana cerita awal yang dikembangkan oleh penyidik, bahwa yang terjadi adalah tembak-menembak dan tidak terjadi pembunuhan. Dengan situasi ini, ada pertanyaan baru yang sedang mengemuka dan dalam proses menjadi fakta baru. Yang bisa benar demikianlah yang terjadi atau ada cerita dan skenario baru yang akan dibuat. Sekarang ada fakta baru bagaimana kata Menko Polhukam Mahfud MD, bahwa motifnya adalah terjadi peristiwa yang mengerikan dan menjijikkan. Sementara di lain pihak, FS mengatakan bahwa dirinya sangat marah dan hanya membela nama dan kehormatan keluarganya. Nah, dari dua fakta ini, mana yang akan jadi motif dalam tuduhan pembunuhan berencana ini? Gimana nih sob menurut kalian? Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like. Dan kalau belum subscribe, Mimin ingetin buat subscribe-nya dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.